Mas, beda. sedikit kemarin dong menemani istri di umur yang sudah senior lah istilahnya. Gimana Mas? Menemani langsung? Ya, jadi sebenarnya Mona kan ini anak keempat ya. Sebenarnya aku ngalami, maksudnya Mona kan umur masih 38. Nah dia dengan anak keempat ini cukup, kalau dari secara medis ya alhamdulillah masih sehat, masih aman lah, dibilang aman. Memang yang jadi ini kita agak kebingungan kita tuh karena di saat pandemi ini kan memang kebijakan rumah sakit, kebijakan pemerintah daerah kan berbeda gitu kan dengan anak-anak kita sebelumnya. Jadi lahiran kemarin ya aku nemenin Mona tapi nggak nemenin pada saat lahiran gitu karena nggak boleh. Anak tiga-tiganya itu aku mulai dari yang anak pertama itu normal aku temenin, anak kedua sesar aku temenin juga, anak ketiga itu sesar normal itu aku temenin. Nah kemarin akhirnya aku bilang sama Mona, sayang karena memang aku nggak bisa nemenin, jadi aku ngelihat dari sesar dan normal itu effortnya memang lebih beratan normal. Aku bilang yaudah kamu sesar aja lah gitu supaya juga prosesnya cepat gitu kan. Terus apalagi aku nggak ada di sebelahnya gitu. Memang bener tuh ngalamin apa yang terjadi di film-film yang suaminya nunggu di depan ini rumah sakit, terus dokter muncul, gimana dok kondisinya? Nah itu terjadi sama gue ngerasain banget gitu, deg-degannya juga gitu sih. Itu direncanakan program atau bagaimana Mas? Sebenarnya surprise juga. Anak keempat ini maksudnya gini, anak keempat ini muncul dengan tiba-tiba lah istilahnya. Tadinya kita pengen ya udah 3 aja dulu gitu kan. Tapi Nala pengen banget punya adik. Dia nggak mau jadi dia pengen jadi kakak gitu. Selalu perutnya bundanya tuh pegang adik padahal belum hamil gitu. Ternyata ya karena doa anak ya. Jadi memang dan kita masih dikasih kepercayaan, ya wis lah surprise juga sih untuk anak keempat ini gitu. Tapi ya alhamdulillah yang penting diri kita sih siap. Perkembangan sekarang gimana Mas? Sekarang hari ini alhamdulillah udah 2 bulan dan sehat. Yang kalau begadang sih pasti gitu ya, begadang. Sekarang karena memang aku masih work from home, kecuali kalau ada syuting-syuting gini. Jadi kalau sama anak aku masih ikut ngurusin gitu setiap malam sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang ini aku masih yang mandiin aku gitu. Tapi nggak lupa karena secara jaraknya jauh sama yang ya kalau lupa kayak kemarin sempet sih kayak ngejemur, ternyata jemur 8 tahun lalu sama sekarang itu udah beda gitu. Nggak tahu kualitas mataharinya atau polusinya atau apa, ternyata beda gitu secara waktu, jangka waktu, terus harusnya yang dijemur apa, ternyata banyak gitu perbedaannya gitu. Bukan hanya jemur, terus cara gendong aja dulu kayaknya kita harus hati-hati gitu ya gendongnya. Sekarang aku melihat orang-orang sudah mulai teredukasi untuk gendong yang penting aman, nyaman buat bayi. Gua rasa sih nggak ada masalah ya. Memang ada sih beberapa yang berbeda, tapi banyakan samanya sih. Untuk Mbak Mona sendiri walaupun sudah 3 dan sekarang 4, masih ini nggak sih ada baby blues atau segala macam gitu? Nggak, alhamdulillah nggak. Kita menyambut baby Numa ini, anak keempat ini cukup dengan senang karena 3 bulan lockdown, kita benar-benar di rumah aja gitu. Kita nggak keluar kemana-mana, juga bosen, semua udah dilakukan di rumah. Tiba-tiba muncullah Numa yang memberikan warna baru di keluarga kita ya. Akhirnya sampai sekarang anak-anak juga happy banget ada Numa gitu. Kita ikutan ngurus semua, kakak-kakaknya, orang yang ada di rumah juga semuanya ikutan ngurus. Sempat kepikiran nggak sih mungkin dulu ada pernah yang punya anak 5 atau Kalau 5 kayaknya enggak ya. Bapaknya udah, sekarang gue udah umur 45 dia, 46 gitu kan. Jadi kayaknya udahlah cukup lah. 4 ini udah cukup, udah pas. Tapi Nala sendiri ke adanya gimana? Kenapa? Nala sendiri ke Numa gimana nih, Indra? Nala happy banget, dia ya excited, dia ikut terlibat. Kalau umpamanya kita capek gendong, kadang-kadang Nala juga bantuin gendong gitu. Bahkan kadang-kadang bantuin gantiin diapersnya kalau pipis, itu juga bantuin.
kakaknya juga Raka yang tadinya kita satu-satunya anak kita yang tidak mengharapkan punya adik itu dia, si Raka, karena anak cowok satu-satunya. Tapi ternyata dia paling care juga gitu ke adiknya. Bahkan waktu Mona hamil aja dia yang paling sering mijitin bundanya, terus gendong. Sekarang tuh hampir tiap hari lah si Raka itu gendong. Kok minta gendong, dia pingin gendong aja gitu. Bagus lah. Enaknya jarak jauh-jauh kayak gitu sih, ikut ngurusinnya, nggak repot kita jadi orang tuanya. Bangga nggak sih Mas salah satu artis yang ya katakanlah punya anak yang lumayan Lumayan banyak gitu ya. Ya bangga, bersyukur, bangga mempunyai anak yang sehat gitu kan. Apalagi yang pasti kitanya juga orang tuanya siap memberikan pola asuh yang baik dan benar gitu kan. Karena memang aku sama Mona kan memang konsen di pola asuh kan ya, suka datengin acara parenting, workshop, seminar. Jadi itu untuk mengupgrade ilmu kita gitu, untuk belajar terus menjadi orang tua. Karena jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, jadi mau nggak mau cuman kita dengerin sharing dan juga ikut sekolah ikut seminar, workshop. Itu salah satu ilmu kita juga, upgrade ilmu. Mas Indra, Mbak Mona sendiri berencana ikut KB kan? Ini kan kayaknya mau anak terakhir nih, gimana? Nah, iya kayaknya udah itu. Kayak kemarin kan memang kita nggak KB gitu kan. Sekarang sih sepertinya lebih lah, kemarin tuh lebih ke pil gitu, karena dia ya orangnya sangat tidak telaten terhadap rutinitas gitu, minum pil tiap hari. Udah akhirnya kebobolan juga. Ya udah rezekinya lah. Iya, Oke. Oke, makasih Mas Indra, sehat-sehat. Sehat terus.